Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel Al Hakim Education ya. Kali ini saya akan bahas untuk video yang sebelumnya sudah saya upload dan ada beberapa pertanyaan dari siswa-siswa. Mungkin dari video itu terlalu singkat, maka di sini saya akan menjelaskan secara rinci, secara detail beserta dengan contoh-contohnya ya. Jadi sebelum kita memulai, saya akan memperlihatkan dulu nih video isi dari video saya sebelumnya. Jadi yang belum lihat boleh nanti lihat videonya ya. Kita bahas di sini, dictionary itu adalah struktur data yang bentuknya seperti kamus ya. Dictionary kan bahasa Inggris ya, bahasa kitanya adalah kamus. Jadi syaratnya di dalam kamus itu ada kata kunci ya. Terus kata kunci itu ada nilainya. Misalkan kata kunci A nilainya 2, berarti A itu adalah 2 isinya. Nah, tapi syaratnya kata kunci itu harus unik ya. Jadi kalau misalkan kita bikin kamus, di dalam kamus itu ada A, itu jangan dibikin A-nya 2 kali. Nih contoh nih, saya bikin aku di sini. Aku itu adalah sebagai nama kamus ya. Sebagai dictionary-nya ini aku. Lalu saya buat kata kunci. Kata kuncinya itu nama ya. Nama. Terus saya buat nilai. Nilainya itu boleh diisi dengan apa saja, terserah. Ini saya diisi namanya Lukman Hakim ya. Nah, terus saya yang kedua bikin lagi URL ya. URL. Nah, di sini ada kesalahan yang kemarin WA error ya. Terima kasih, berarti teman-teman sudah nyoba ya. Nah, URL harusnya ini URL tanda kutip baru titik 2 ya. Nah, baru ini situsnya. Jadi kita di sini di dalam ini kita punya satu kamus, satu dictionary yang mana nama kamusnya itu adalah aku. Dan kata kunci yang pertama itu nama dengan isinya di sini Lukman Hakim. URL ya, ini adalah kata kunci yang kedua. Dan nilainya itu adalah lukmanonline.com. Nah, sekarang kita coba ke Python-nya ya. Kita buat programnya. Misalkan saya buat kamus dengan nama kamus adalah biodata ya. Oke. Biodata. Oke, nama kamusnya biodata. Sama dengan ini harus pakai kurung kurawal, kita enter saja. Nah, di sini kita buat kata kunci ya. Kata kunci misalkan nama. Nah, setelah itu pakai titik 2. Nah, nama itu kita mau kasih nilai apa? Misalkan di sini namanya nama saya sendiri ya. Lukman Hakim. Oke. Nah, berikutnya kita mau buat kata kunci lagi. Ini harus pakai koma dulu di akhir. Kita pakai petik lagi. Nama di sini tempat lahir misalkan TTL deh. Huruf besar semua ya. Kata kuncinya. Kata kunci itu harus unik. Misalkan di sini Lebak ya, 23 Februari 93, pakai kutip. Nah,
Yang harus unik itu, misalkan saya di sini buat lagi nama, ya. Nah, ini tidak boleh karena nama ini sudah kita gunakan di atas. Jadi tidak boleh sama, harus unik, ya. Terus di sini misalkan jenis kelamin, jenis underscore kelamin, ya. Nilainya saya mau kasih di sini laki-laki. Oke. Nah, berarti di dalam kamus ini kita punya 3 kata kunci. Ada nama, ada TTL, dan ada jenis kelamin dengan nilainya masing-masing, ya. Berikutnya kita coba print, ya, nama dulu. Perintahnya adalah print value. Kita di sini pakai kutip dulu. Nama saya adalah, misalkan, ya. Kita boleh pakai titik 2 dulu. Nah, ini pakai konversi dulu. Persen S, ya, konversinya. Nah, setelah kutip kita gunakan panggil kamus kita, biodata. Setelah dipanggil kamusnya, kita panggil lagi kata kunci dengan menggunakan kurung buka siku, ya. Di sini misalkan nama. Oke, seperti ini. Ini cara manggilnya. Coba kita jalankan. Oke. Di sini, ya. Jadi hasilnya adalah nama saya adalah, dan ini melakukan print value yang ini, Lukman Hakim. Kenapa di sini muncul Lukman Hakim padahal kita printnya di sini nama? Karena kata kunci nama ini memiliki nilai Lukman Hakim. Seperti itu. Ya, jadi dalam pembuatan kamus kita harus mengingat nama kunci. Sebelumnya kita sudah belajar tentang list, dan ini kita belajar tentang dictionary. Fungsinya hampir sama, cuma kelebihannya ini kita hapus dulu. Coba kita mulai lagi sekali lagi dari awal, ya. Kita membuat kamus, misalkan untuk terjemah, ya. Misalkan kita di sini membuat kamus buah, kurung buka sama dengan kurung buka, ya. Di sini kita kata kunci yang pertama manis. Manis. Nah, isinya kalau yang manis biasanya apa nih? Buah apa? Manis misalkan anggur. Pakai koma, ya. Nah, berikutnya itu koma itu fungsinya kalau kita mau buat kata kunci berikutnya. Asem. Asem itu apa, ya? Buah misalkan jeruk. Ya. Terus berikutnya di sini pedas. Kata kuncinya adalah cabai. Isinya adalah cabai, sorry. Nah, kalau kita tidak mau membuat kata kunci berikutnya, ini nggak usah pakai koma. Kita langsung melakukan perintah di sini print, ya. Print. Apa yang mau kita print, ya? Misalkan buah yang rasanya manis adalah, nih, ya. Kita panggil, berarti panggilnya apa? Buah. Setelah itu kata kuncinya. Kata kuncinya kita pakai petik di sini manis. Coba kita jalankan. Oke, buah yang rasanya manis. Ada yang salah.
Oke, berarti kita cek dulu print buah. Oke, kira-kira ini kesalahannya di format apa ini, string. Oh iya, sorry, ada yang salah. Ini S-nya S kecil ya untuk konversi. Oke, kita jalankan lagi. Oke, buah yang rasanya manis adalah anggur. Jadi kita memanggil nama manis tapi yang keluar anggur, karena kata kunci dari manis itu adalah anggur. Berikutnya print, kita buat lagi, coba kita panggil yang pedas ya. Buah yang rasanya pedas adalah titik 2 konversi ya. Setelah itu kita panggil nama kamusnya apa. Kita punya nama kamus buah, lalu kita panggil kata kuncinya yaitu manis. Cabai ya, pedas berarti pedas. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke ya, sudah bisa ya. Jadi kamus ini kita bisa membuat satu kamus dengan beberapa isi ya. Dengan list itu kekurangannya, list tidak bisa menggunakan kata kunci untuk mengakses item ya. Kalau kita punya list, misalkan nama listnya angka, di dalam isi list itu ada 1, 2, 3 nih. Kita contoh ya yang list, misalkan kita punya nama list, ini contoh list angka. Nah, di dalam list itu misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau list kita harus mengingat posisi ya. Kalau misalkan membuat dalam kamus, kita hanya cukup mengingat kata kuncinya. Kalau kita pernah buka kamus, misalkan kamus bahasa Inggris, kalau kata kuncinya misalkan warna yellow, berarti isinya adalah kuning ya. Jadi punya kata kunci sendiri ya. Nah, kalau menggunakan dictionary, kita bisa membuat beberapa kata kunci tanpa harus mengingat posisi keberapa isi dari data kita. Oke, jadi hanya itu pembahasan singkat untuk pendalaman materi tentang dictionary pada Python di pelajaran pemrograman dasar. Terima kasih. Silahkan komen di bawah ini jika ada pertanyaan.